Hai Sobat PP TV, balik lagi sama aku Vinisha selaku reporter di acara VAAS Vlog as a Student. Nah, setiap kali kita mau bergabung ke dalam suatu organisasi, pastinya kita harus mengikuti berbagai tahap seleksi. Salah satunya itu tahap interview. Jadi di tahap interview ini basically ditujukan agar HRD atau sang recruiter bisa mengetahui kelebihan kita, kelemahan, kemampuan, dan juga personality kita yang pada akhirnya akan dievaluasi untuk mengetahui kesesuaian kita berada di suatu organisasi. Nah, jadi di video kali ini aku pengen ngebahas gimana sih cara bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan interview dengan baik dan tepat. Nggak cuma itu, aku juga bakal ngasih contoh pertanyaan dan jawabannya loh. Nah, pertanyaan yang biasa mengawali suatu interview itu ketika kalian ditanya, coba ceritakan tentang diri kamu. Banyak orang yang menganggap pertanyaan ini sangat sepele loh, kayak, oh cuma perkenalan diri, gampang lah. Padahal sebenarnya pertanyaan ini lumayan tricky loh. Untuk menjawab pertanyaan ini, ingat, jangan perkenalin diri kalian terlalu singkat, kayak, perkenalkan, saya Vinisha Fradin dari Monash University Malaysia. Terima kasih. Atau sebaliknya, terlalu bertele-tele, seperti perkenalkan saya Vinisha Fradin dari Monash University Malaysia. Saya dulu SD di SDA, SMP di SMP B, dan SMA di SMA X. Saya anak kedua dari dua. Dan jangan mengekspos sesuatu yang terlalu personal, seperti status kalian berapa bersaudara, atau mungkin kalian suka makan apa, dan sebagainya. Ini malah akan membuat impression yang kurang baik kepada HRD. Coba fokus ke hal-hal yang lebih profesional, seperti misalnya kamu bisa ceritain sekilas tuh kamu pernah magang di mana aja, atau mungkin kamu juga bisa ceritain tentang pengalaman-pengalaman organisasi kamu. Di luar lingkup profesional, kamu juga bisa banget buat ceritain tentang hobi produktif kamu, yang menunjukkan bahwa hobi tersebut bisa membangun suatu skill yang sangat dibutuhkan di organisasi ini. Kayak misalnya nunjukin bahwa kamu sekarang bisa komitmen terhadap waktu dan juga bertanggung jawab. Ini contohnya. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Vinisha Fradin, biasa dipanggil Vinisha, umur 19 tahun dan saat ini bertempat tinggal di Malaysia. Sejak 2020, saya berkuliah di Monash University Malaysia, jurusan Digital Media and Communication. Selain berkuliah, saya juga bekerja sebagai content marketer dalam membantu teman saya menjalankan online shopnya. Saya juga tergabung dalam organisasi PPI TV Malaysia sebagai seorang reporter. Hal inilah yang memberikan ketertarikan untuk saya untuk bergabung di dalam organisasi ini di bidang communication marketing. Terima kasih. Yang kedua, coba ceritakan kelebihan dan kelemahan kamu. Jangan ceritain kelebihan kamu secara bertele-tele, dan yang paling penting harus yang realistis ya. Soalnya bisa aja nih HRD bakal nyuruh kamu buat ceritain pengalaman-pengalaman kamu yang berkaitan dengan kelebihan tadi. Jadi kalau misalnya kamu bikin-bikin sendiri kelebihan yang kamu punya, alhasil kamu jadi nggak bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya deh. Oh ya, pastiin juga kelebihan yang kamu sebutin tadi ada kaitannya dengan tugas-tugas atau posisi-posisi kamu dalam suatu organisasi. Jadi jangan ceritain kelebihan kamu dalam menari misalnya, kalau misalnya kamu mau ngelamar jadi seorang reporter. Selain itu, lebih bagus lagi kalau kalian follow up kelebihan yang kalian punya dengan contoh. Nih, aku kasih contoh ngejawabnya. Berbicara tentang kelebihan, saya merupakan individu yang mudah bersosialisasi dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar saya. Oleh karena itu, teamwork sangat dekat dengan kehidupan saya. Ketika MOS SMA contohnya, saya ditempatkan pada kelompok yang anggota-anggotanya cenderung tidak saya kenal. Namun karena saya suka berinteraksi dengan orang-orang baru, maka saya berhasil meleburkan diri saya ke dalam kelompok tersebut. Dan alhasil kelompok kami diumumkan menjadi kelompok terkompak pada saat MOS SMA itu. Selain itu karena juga organisasi ini menjunjung nilai kolaborasi dan kerjasama, saya pikir kelebihan yang saya punya ini sangat selaras dengan value, visi, dan misi dari organisasi ini. Terima kasih. Hindari menyebutkan terlalu banyak kelemahan karena ini akan membuat suatu asumsi bahwa kelemahan yang kamu punya lebih banyak dibanding kelebihan yang kamu punya. Selain itu, penting juga untuk memberikan corrective action untuk mengatasi atau meminimalisir kelemahan yang tadi kamu sebutkan. Ini contohnya.
Saya suka menunda pekerjaan. Dulu saya pikir kebiasaan buruk ini hanya akan merugikan diri saya sendiri. Namun ketika saya bergabung ke dalam berbagai organisasi dan bekerjasama dengan pihak-pihak lain, saya sadar bahwa kebiasaan ini tidak hanya memberikan tekanan bagi diri saya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Sehingga saya mulai mengintrospeksi diri saya dengan cara membuat daily schedule untuk mencatat tugas-tugas atau aktivitas saya, sehingga saya bisa belajar lebih bertanggung jawab dan menghentikan kebiasaan buruk saya. Terima kasih. Nah, kalian juga harus aware nih sama pertanyaan yang HRD biasa tanyakan di akhir interview, yaitu apa yang membuat kami harus terima kamu? Karena saya memiliki potensi yang baik dan saya juga memiliki minat untuk bergabung dalam organisasi ini. Terima kasih. Nah, gimana cara ngejawabnya? Mungkin pertanyaan ini terkesan meremehkan skill-skill yang teman-teman punya. Tapi kenyataannya, dari jawaban kamu inilah HRD dapat melihat apakah kamu mengenal diri kamu dengan baik dan apakah kamu mampu menjual sisi positif yang kamu miliki. Dari sinilah salah satunya kepribadian kamu dapat mereka nilai. Tipsnya dalam menjawab pertanyaan ini adalah kalian harus mengaitkan posisi yang kalian lamar dengan pengalaman-pengalaman yang kamu punya. Misalnya, bagi saya pribadi, kehidupan saya sangat dekat dengan bidang komunikasi yang merupakan aspek yang sangat berkaitan dengan bidang public relation nanti. Saya memiliki pengalaman sebagai seorang reporter, di mana saya ditugaskan untuk mewawancarai berbagai narasumber di organisasi saya sebelumnya. Selain itu, jurusan komunikasi yang saya ambil ketika saya kuliah juga dapat memberikan ilmu-ilmu yang dapat menunjang potensi saya dalam bidang komunikasi. Sehingga dengan semangat saya berkembang, potensi saya, minat saya, dan juga pengalaman-pengalaman yang saya miliki, saya yakin saya dapat memajukan divisi public relation dan organisasi ini secara keseluruhan. Terima kasih. Nah, itu dia tadi contoh-contoh pertanyaan yang paling sering ditanyain HRD saat interview organisasi beserta tips-tips cara menjawabnya. Oh ya, waktu nanti kalian lagi wawancara, jangan lupa juga buat selalu pasang senyum kalian yang manis, jangan duduk terlalu bersandar ataupun terlalu tegak, hindari menghilangkan tangan atau kaki kalian, jangan pernah memotong pembicaraan interviewer, dan yang terakhir, yang paling kita sering lakuin nih waktu kita lagi gugup, jangan melakukan gerakan-gerakan berlebihan, seperti mungkin menganggukkan kepala kalian terlalu berlebihan, atau menggoyangkan kaki atau tangan kalian. Akhir kata, thank you buat semua teman-teman yang udah nonton video tips jitu kali ini ya. Aku Vinisha, selaku reporter, beserta semua tim yang bertugas, pamit undur diri. Jangan lupa buat di like, di komen, di-share videonya ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe channel PP TV. PP TV dari pelajar untuk pelajar. Bye!